Apa parameternya? Nah, dalam gereja Katolik itu menurut Santo Thomas Aquinas ada 3 parameternya, yaitu objeknya, tujuannya, dan keadaannya. Penasaran? Halo semuanya, welcome back to J-Talk. Setelah sekian lama ya, kita bikin J-Talk tahun lalu, tapi kan ya karena faktor pandemi, kita harus secara online, dan sekarang kita bisa ketemu langsung face to face. Jadi ini spesial sekali, karena pembicara kita juga dari Jakarta datang ke Makassar. Koko, ini tuh pertama kalinya kita bisa langsung ketemu kok, nggak perlu lagi lewat Zoom. Iya, Jasmine, betul. Iya, dan ini kita ada kehadiran seorang narasumber yang spesial sekali. Narasumber, itu kan Oke, kita kehadiran Koko Elvin Deskapitsa dari Jakarta. Ya, shalom Jasmine. Shalom, Koko. Shalom teman-teman semua. Iya, Koko Elvin Des nih, sebelum kita melanjutkan, pasti ini banyak yang mau tanya dulu nih Koko Elvin Des. Gimana? Iya, dari komunitas mana, mungkin boleh diceritakan backgroundnya sedikit kan, biar makin terkenal Iya. lagi kok. Makin terkenal. Iya dong, kan udah. Biar terkenal. Biar ya. terkenal. Soalnya belum terkenal. Jasmine, teman-teman, perkenalkan nama saya Elvin Deskapitsa. Saya dari Kuskupan Agung Jakarta. Saat ini saya melayani dari komunitas kampus ministry Jasmine yang mendampingi teman-teman kampus di Kuskupan Agung Jakarta. Oke, jadi ini Koko apakah pelayanan pertama yang bisa udah terbang ke Makassar atau sebelumnya emang udah traveling kemana ya? Beberapa kali sih, kayak ke Jayapura, ke Fakfak, kemudian ke Atambua. Tapi sebelum pandemi ya, untuk yang tahun 2022 ini lebih sering ke Makassar juga, seperti sekarang, sama beberapa tempat sih. Iya, untuk komunitas kita JSM sendiri, untuk Salvation Ministry, memang nih kita udah langganan nih sama Koko Elvides. Karena setiap kali tuh Koko yang sharing nih kita ya, itu benar-benar menghibur kok. Satu menghibur, sangat bermanfaat, dan benar-benar kita dapat banyak wawasan baru. Puji Tuhan. Iya, kayak semalam tuh ya, untuk yang ikut Domus Fide, tapi mungkin ini teman-teman kita ngajakin aja ya, ikut persekutuan doa kita Domus Fide setiap hari Rabu, karena banyak sekali manfaat di situ. Kenapa? Betul. Kita bisa dapat pencerahan ya untuk yang galau-galau nih ya, untuk yang aduh banyak pergumulan, galau, patah hati, keuangan, keluarga, dan masalah lainnya, datang dong ke Domus Fide, biar di situ kita sama-sama diberikan suatu inspirasi baru, dan juga segala pergumulan itu bisa lepas ketika kita pulang ya. Tiap Rabu malam ya? Tiap Rabu malam jam 7 malam. Jam 7 malam. Untuk lokasi dicek aja di Instagram kita @jsm_makassar. Oke, kita lanjut kembali ke Ko Elvides nih, karena waktunya sangat-sangat penting ya. Ko Elvides ini kan aku penasaran ya, kenapa sih Koko tuh tertarik belajar tentang sejarah gereja? Iya, padahal kan kalau anak muda sekarang ditanya, oh sejarah, kenapa harus sejarah? Masa depan aja. Iya. Yes. Masa lalu ngapain diungkit-ungkit? Kan udah berlalu ya. Iya. Sebenarnya Jasmine dan teman-teman, saya itu mulai tertarik belajar sejarah gereja dan juga kitab suci itu kurang lebih tahun 2010. Pertanyaannya kenapa? Karena waktu itu saya merasa bahwa saya sebagai pewarta dan juga pengajar, saya harus punya bekal ilmu pengetahuan agar umat yang mendengarkan pewartaan dan pengajaran saya mendapatkan sesuatu. Nah, itu alasan paling dasarnya Jasmine gitu. Nah, setelah itu kok seindah waktu saya semakin tertarik dan sampai sekarang masih terus belajar gitu. Berarti kalau belajar sejarah gereja itu selain belajar tentang perjanjian baru, apa aja sih kok yang dibahas dalam situ? Iya. Mungkin kurang lebihnya aja ya. Kalau kitab suci memang perjanjian lama, Iya. perjanjian baru. Kalau ajaran gereja itu mengenai Allah Trinitas, mengenai Bunda Maria. Kenapa kok gereja Katolik menghormati Bunda Maria? Kenapa gereja Katolik kok ada ajaran mengenai keberadaan purgatorium atau api pengujian? Kenapa gereja Katolik kok berdoa bersama dengan para santo-santa, para tulis di surga? Nah, itu semua saya penasaran sebenarnya. Karena kan kalau kita berbicara mengenai iman itu kan kalau kita semakin belajar harusnya semakin mencintai. Jadi karena saya ingin semakin beriman, maka saya ingin semakin belajar, dan justru semakin belajar saya semakin mencintai gereja Katolik. Oke. Nah, dalam perjalanan Koko untuk belajar, kan biasanya kalau kita sekolah ini ya, Ko ya, awal-awalnya tuh kita semangat Fatimah banget. Iya, betul. Menarik. Betul. Bosan, capek gitu ya. Bosan kan, Iya, capek, betul. jenuh, atau kayak aduh ini kok udah begini
ini aja. Ada nggak pengalaman Koko seperti itu mungkin? Pasti ada. Tentang topik apa tuh yang Koko bilang ini apa? Saya nggak ngerti mungkin atau gimana gitu. Ini teman-teman yang belajar juga pasti tahu lah. Yang paling sulit ya Jasmine dan teman-teman dalam saya belajar ajaran gereja maupun kitab suci mengenai Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Nah itu bagi saya sangat sulit dan butuh waktu yang cukup lama dibandingkan yang lain untuk lebih bisa memahami lagi mengenai ajaran gereja tentang Allah Trinitas atau Allah Tritunggal ini. Capek. Udah berapa tahun sih kok belajarnya? Totalnya dari tahun 2010 sampai sekarang berarti kurang lebih 12 tahun ya. Masih terus belajar. Iya, karena kan masih banyak hal-hal yang saya nggak tahu lah. Ini udah kayak SD sampai lulus kuliah ya Kok, ya? Iya, tapi menarik Jasmine, kalau orang muda, kalau misalkan kita mau semakin beriman, semakin mencintai gereja, harus semakin banyak baca dan belajar. Percaya? Tapi gini kan Koko bilang udah belajar kurang lebih 12 tahun ya Kok ya. Apakah dalam tempo waktu itu udah kurang lebih hampir mungkin 90% cover atau semakin hari itu masih ada hal-hal baru terus gitu. Kan ini sejarah kok, bukan tentang present, bukan tentang future itu yang saya penasaran. Jadi kalau kita belajar sesuatu itu bercabang. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang Allah Trinitas atau Allah Tritunggal, nanti akan ada cabangnya mengenai kristologi, mengenai Kristus sang anak domba Allah, sang putra Allah. Itu kan satu hakikat yaitu Allah, dua kodrat. Nah, kodrat Allah dan kodrat manusia nanti ada penjelasannya lagi. Nah, itu seperti cabang gitu, Jasmine dan teman-teman. Jadi kalau kita belajar satu, itu akan berkaitan dengan topik atau tema yang lain. Maka nggak pernah selesai. Maksudnya nggak pernah selesai, selalu kita harus banyak belajar karena selalu ada kaitannya. Ini kok kalau mungkin kita nyambung-nyambungin dikit nih sama anak-anak muda ya. Tadi Koko bilang tidak pernah selesai, harus selalu belajar. Itu kebutuhan ya teman-teman semua ya. Yang tadi ada saja hal-hal baru yang kita pelajari dari keluarga teman kita, keluarga kita, orang-orang sekeliling kita, dan itu pun mungkin tentang yang Kofindes rasakan. Betul. Dari pengalaman dia mempelajari tentang gereja Katolik ya Kok ya. Betul. Nah, kalau selama Koko belajar ini, hal yang paling menarik yang Koko temukan, yang gini ya Kok, yang pertama yang menarik, yang kedua mungkin yang paling unik yang membedakan gereja Katolik dengan gereja lain. Yang paling menarik adalah saya bisa banyak tahu mengenai ajaran gereja, lalu dasar kitab sucinya dan cara berpikir dari para bapak gereja yang begitu luar biasa. Contoh misalkan kita berbicara mengenai moralitas. Ya kalau orang muda itu kan selalu erat kaitannya dengan ajaran gereja mengenai hal yang baik dan tidak baik, hal yang boleh atau tidak boleh kan. Nah maka kalau kita berbicara mengenai moralitas untuk orang-orang muda, apa yang baik dan tidak baik, nah itu sebenarnya Thomas Aquinas mengajarkan Jasmine dan teman-teman. Ini menarik banget. Kenapa? Karena seringkali kita sulit mengatakan itu baik atau tidak. Apa parameternya? Nah dalam gereja Katolik itu menurut satu Thomas Aquinas ada 3 parameternya, yaitu objeknya, tujuannya, dan keadaannya. Nah nanti kalau dijelaskan lebih banyak lagi, waktu kita nggak cukup. Tapi intinya adalah ini sesuatu yang menarik buat kita orang muda, yang berkaitan dengan moralitas, baik atau tidak, boleh atau tidak. Itu sampai sekarang menarik sekali. Nah tadi kan Koko bicara tentang baik atau tidak, boleh atau tidak. Sebenarnya ya Kok ya, ini mungkin kita agak yang kehidupan sehari-hari aja. Kalau kita disuruh pilih, apakah kita harus pilih yang baik atau pilih yang benar? Nah itu kadang keputusan yang tidak benar juga ya, Kok baik atau benar? Karena baik belum tentu benar ya. Lanjut ya, maka Thomas Aquinas kan mengajarkan ada objek, tujuan, dan juga keadaan. Jasmine dan teman-teman. Misalkan ya, Jasmine mau menegur orang, teman sendiri, teman komunitas ya, misalkan seperti di JSM lah. Nah tujuannya apa? Objeknya menegur dengan kasih. Tujuannya agar teman kita yang ditegur tahu perbuatannya itu salah. Nah tapi keadaannya yang menentukan. Kan objeknya baik, menegur dengan kasih. Tujuannya baik, menyadarkan teman kita kalau perbuatannya tidak baik. Tapi kalau kita menegur di depan orang banyak, maka perbuatan itu baik atau tidak? Kurang menyenangkan, bahkan mungkin bisa menjatuhkan teman kita di depan banyak orang kan. Nah maka Santo Thomas Aquinas mengajarkan bahwa disebut baik secara moral kalau 3 parameter ini terpenuhi.
objek, tujuan, dan juga keadaan. Keadaannya seperti apa? Ya tenggelam dengan 4 mata. Oke, semua harus dikondisikan. Ya, betul, semua sudah bisa. Ini kalau dari pernyataannya Koko, saya nangkapnya gini nih, ketika kita mau membuat keputusan sesuatu, ini dipikir dulu. Ya, harus dipikir dulu, karena tadi ada 3 kan ya. Objek, tujuan, keadaan. Betul. Itu membuat kita mungkin berhenti sejenak untuk berpikir langkah apa selanjutnya yang harus kita buat. Betul banget, Desa. Betul. Menarik kan? Menarik. Itu udah kayak nyambung-nyambung ke psikologi juga ya? Iya, iya. Makanya kita nggak bisa langsung mengatakan itu baik atau tidak baik, benar atau tidak benar. Seperti yang kamu bilang, harus tahu kondisinya, konteksnya seperti apa. Nah, selain daripada yang Koko kasih contoh Santo Thomas Aquinas ya, Bo, ya. Nah, ada lagi nggak nih Santo Santo yang menarik yang Koko pelajari ya dari gereja Katolik? Karena tadi saya contoh yang bagus. Atau favorit saya? Iya, benar. Ignatius Loyola. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya itu Ignatius Loyola itu merupakan seorang perwira. Sangat suka untuk untuk berperang. Jadi suatu ketika pada saat dia kan dari Spanyol berperang dengan Perancis dan akhirnya kalah dan dia kena tembak kakinya ya, di bagian mata kaki. Lalu pada saat itu dia merasa hidupnya hancur dan dia dirawat oleh kakaknya dan dia meminta buku-buku bacaan karena kan bosan kan. Dia tuh orang perfeksionis guys. Jadi dia beberapa kali melakukan operasi agar kakinya boleh kembali seperti normal. Nah, saat itu dia bosan dalam recovery, dia minta buku bacaan, ya novel-novel romantisan seperti itu, tapi kakaknya nggak punya. Kakaknya cuma punya buku orang-orang kudus. Salah satunya mengenai cerita Santo Fransiskus Assisi. Nah, singkat cerita, pada saat dalam recovery dan dia terpaksa baca buku-buku itu, disitulah Tuhan memanggil dia menjadi seorang kudus, menjadi pelayan. Wah, sejak saat itu dia meninggalkan semua atribut mengenai perang itu, mengenai jabatannya sebagai seorang perwira prajurit. Kemudian dia punya ambisi juga, dia ingin menikahi putri kerajaan. Wah, jadi besar. Iya besar. Jadi dia tinggalkan semuanya karena dia sudah merasa jalannya adalah mengikuti Yesus menjadi prajurit. Itu menarik sekali. Jadi dia terinspirasi setelah. Iya, maka kalau kita kaitkan dengan kehidupan orang muda sekarang, banyak orang muda terobsesi untuk sesuatu yang misalkan menjadi kaya di usia 25 tahun. Mungkin Jasmine pernah mendengar pertanyaan 25 tahun apa yang sudah kamu kerjakan? Nah sekarang, lagi ramai kan. Nah sekarang kalau kita belajar mengenai kehidupan Santo Santa, terutama Ignatius Loyola, kita akan merenung umur 25 tahun apa yang sudah kamu lakukan untuk Tuhan. Apa yang sudah kamu lakukan untuk Tuhan? Iya, tapi berarti kalau dikaitkan tadi dengan pertanyaan Koko ya, untuk 25 tahun apa yang sudah kamu lakukan? Karena kalau anak muda kan selalu sekarang sejak tahun 2020 kan ramai tuh Kok ya, finansial, semua cuan. Iya benar. Mungkin bagaimana, ya nggak apa-apa, itu saja ya. Tapi gimana kita menghasilkan semua itu dan menggunakannya untuk kebaikan Tuhan, untuk memberkati orang lain ya nggak apa-apa. Betul. Dan pilihlah jalan yang benar, jangan melalui jalan-jalan yang salah untuk memuncak Tuhan. Iya dong ya. Betul, orientasinya harus Tuhan sih. Karena kalau orientasinya kita bukan Tuhan, kita bisa menggunakan harta benda yang sudah kita dapatkan itu dengan cara tidak baik. Gitu. Karena seperti yang kamu bilang, nggak apa-apa kita menabung karena itu penting untuk masa depan. Tapi jangan lupakan bahwa ada loh bagian-bagian yang memang kita harus berikan kepada orang yang membutuhkan, orang yang miskin atau orang yang terasingkan, yatim piatu, itu harus. Jadi apa yang kita peroleh juga sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri. Betul, juga. Jasmine. Itu titipan juga ya, Bo ya. Betul. Nah, Koko, tadi kan Koko udah bahas gimana tuh, tadi aku paling tertarik banget dengan yang tadi belajar tentang Santo Thomas Aquinas. Nah, ada lagi nggak hal seperti itu yang bisa dibagikan di pelajaran-pelajaran berharga? Mungkin menurut aku tuh dikaitkan loh, sejarah dengan masa sekarang itu berguna tadi. Pasti. Ya. Apalagi kalau kita kaitkan juga dengan kitab suci. Kan firman Tuhan tidak pernah tetap oleh waktu. Dulu, sekarang, dan selamanya itu selalu baru. Maksudnya baru adalah selalu relevan dengan kehidupan kita sekarang, akan berpuluh-puluh tahun yang akan mendatang, firman Tuhan akan selalu relevan. Nah, yang menarik juga mengenai ajaran gereja Katolik, khususnya sakramen tobat.
Banyak kan bilang kayak gini, kenapa sih kok kita harus ngaku dosa? Iya kan, kenapa harus ngaku dosa ke Romo, kenapa kok nggak langsung ke Tuhan gitu. Nah menariknya adalah bahwa kalau kita melakukan kesalahan ya Jasmine, kita itu tidak hanya melakukan kesalahan pada Tuhan. Misalkan saya melukai Jasmine, ya, saya menyakiti Jasmine dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Nah, akhirnya saya datang kepada Tuhan, saya minta maaf kepada Tuhan. Ya, bukan berarti hubungan saya dengan Jasmine selesai. Iya kan, berarti kan saya harus minta maaf juga kepada Jasmine. Iya kan, tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada orang yang saya sakiti. Nah, sakramen tobat itu memulihkan hubungan kita bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama lewat pribadi Romo. Romo yang saat itu berdiri sebagai pribadi personnya Tuhan dan juga personnya manusia yang kita sakiti. Karena kan nggak semua orang punya kesempatan untuk minta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Jadi karena terbatas jarak, terbatas waktu, dan maka sakramen tobat itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Gitu dia sih. Misalkan juga mengenai purgatorium, aku punya cerita. Kenapa gereja Katolik kok mengajarkan tentang purgatorium? Nah sekarang gini, misalkan kalau Jasmine buat salah, buat dosa, nah anggaplah Jasmine misalkan mencuri ya, lalu pada saat itu Jasmine minta maaf sama orangnya, tapi sudah dilaporkan ke pengadilan, ke polisi. Kira-kira walaupun Jasmine sudah minta maaf, lalu orang tersebut memaafkan, ada konsekuensinya nggak terhadap perbuatan Jasmine? Tetap ada dong ya. Jasmine tetap harus mendekam mungkin di penjara berapa tahun atau berapa bulan. Tetapi selalu ada konsekuensi terhadap perbuatan kita, meskipun kita sudah diampuni. Nah demikian juga dengan dosa kita. Dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, tapi ada konsekuensi akibat perbuatan dosa kita yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, itulah kenapa dasar dari ajaran gereja Katolik mengenai purgatorium. Walaupun kita sudah diampuni, tetapi masih ada konsekuensi dari dosa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Jadi itu berarti apa yang kita tabur kita akan tuai juga. Ya, betul. Tapi kalau dari purgatorium kan, aduh kesannya serem begitu. Padahal mungkin ya karena Koko belajar lebih dalam lagi, jadinya rasanya kok nggak seperti itu. Justru kita bersyukur karena ada purgatorium, artinya konsekuensi dosa itu kita masih bisa kita tanggung dengan bantuan doa dari teman-teman kita yang masih hidup di dunia dan teman-teman kita para kudus di surga. Jadi kita nggak langsung dibuang atau dilemparkan ke neraka Jasmine. Wah ini menarik sekali. Iya dong. Sebenarnya ini jadi mau baca. Iya, karena ada purgatorium di mana kita dikasih kesempatan untuk melakukan keinginan kita. Karena kan keadaan di surga itu keadaan orang-orang yang tidak ada dosanya, jiwa-jiwa yang sudah bersih, sudah murni kan. Nah sedangkan pada saat kita meninggal dunia, misalkan kita amit gitu kan, misalkan ya, kita meninggal sore hari ini misalkan atau malam hari ini gitu kan, tapi kan kita kan dalam keadaan yang tidak bersih 100%, masih ada dosa-dosa yang ada dalam hidup kita. Nah pada saat kita meninggal nggak langsung masuk surga, karena kan kita meninggal bukan dalam keadaan yang bersih dari dosa. Nah maka nggak langsung dilemparkan ke neraka juga, ada prosesnya, pemurniannya, yaitu purgatorium. Kita bersyukur ada purgatorium, di mana kita masih dikasih kesempatan untuk dimurnikan sebelum masuk ke dalam surga. Ini ceritanya Koko mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua yang pernah membuat kesalahan, yang tadi Koko bilang mungkin dosa berat dan merasa bersalah dengan dirinya sendiri ya. Teman-teman ternyata ada harapan. Ya, jadi kadang yang tadi Koko bahas tentang sakramen tobat itu mungkin hal yang paling sulit ya Kok. Kita bisa berdoa untuk saya memaafkan si orang A atau memaafkan orang ini, teman ini, rekan kerja ini, tapi sulit untuk memaafkan diri sendiri ya. Benar ya, apalagi anak-anak muda sekarang banyak mungkin yang masa depannya terhambat karena mereka merasa kesalahan yang mereka buat di masa lalu itu membuat mereka mungkin udah rendah diri kuat atau ya kan benar atau dihakimi oleh lingkungannya. Nah itu mungkin bisa ada bagaimana sebaiknya untuk anak-anak muda mengalami hal ini. Sebenarnya kan itu kaitannya dengan gambar diri juga, dengan luka-luka di masa lalunya ya. Cara berpikir itu dipengaruhi salah satunya dengan trauma atau luka batin di masa lalu. Maka kalau kita berbicara mengenai bagaimana caranya kita bisa mengampuni diri sendiri, kita harus berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan Iya, bagaimana pada saat kita mengalami luka, mengalami trauma, kita harus mengampuni orang yang telah melukai kita dulu.
Ya, kita harus mengampuni dengan keadaan di masa lalu yang menyakiti hati kita. Baru saat itu kita pelan-pelan akan bisa menerima diri kita dan mengampuni kesalahan kita. Jadi inilah pentingnya kita belajar tentang sejarah juga ya, supaya kita nggak melakukan kesalahan yang sama juga lagi ya kok. Iya benar. Iya dong. Iya. Karena banyak orang kan yang bilang kok saya mengalami hal ini terus mungkin karena belum belajar Iya. sebelumnya. Nah benar ya. Sering kan ngaku dosa tapi dosanya itu lagi. Jadi tadi kita udah belajar nih tentang satu kesaksian ya, itu paling penting dalam membuat keputusan itu ada 3 step. Nanti teman-teman ingat sendiri ya, karena ada kuis nanti pertanyaan semoga ya nanti biar seru di podcastnya kita kasih pertanyaan ya. Terus kan tadi belajar tentang metode juga, belajar tentang sakramen doa, masih ada lagi kan hal-hal yang mungkin bisa relevan banget ke kehidupan anak-anak muda ya kalau kita. Yang paling sering dibicarakan adalah kenapa gereja Katolik itu berdoa bersama dengan Bunda Maria. Itu banyak yang nanya kenapa nggak langsung ke Tuhan Yesus atau apa ya? Sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Iya betul, masih menjadi pertanyaan. Pertanyaan reflektif ya, pertanyaan dari teman-teman kita yang mungkin masih bingung gitu. Kenapa ya kita merenungkannya tuh? Dan gereja Katolik itu ada 2 istilah, Jasmine, latria dan dulia. Kalau latria itu menyembah kepada Tuhan, kalau dulia itu kita menghormati orang-orang kudus seperti Bunda Maria. Nah kalau khusus untuk Bunda Maria itu hyperdulia. Jadi ini harus diluruskan teman-teman bahwa kalau kepada Bunda Maria kita tidak menyembah, tapi kita menghormati Bunda Maria. Pertanyaannya kenapa kita menghormati Bunda Maria? Pada Bunda Maria itu dikhususkan oleh Allah untuk mengandung putranya Yesus Kristus. Kalau di perjanjian lama yang namanya tabut perjanjian itu benar-benar harus kudus, bait Allah harus benar-benar kudus sehingga imam yang masuk itu tidak mati, tidak meninggal ya karena keadaan yang berdosa. Nah bagaimana di dalam rahim Bunda Maria itu ada Yesus Kristus anak Allah sendiri, berarti kan harus dikuduskan tuh rahim Bunda Maria, pribadi Bunda Maria harus dikuduskan. Itu nggak sembarangan, maka Bunda Maria itu dipilih oleh Allah secara khusus dan dibebaskan dari dosa asal. Dan itu kalau kita lihat kenapa kita berdoa ke Bunda Maria itu kan sebenarnya sebagai doa ya. Iya betul. Kalau di kehidupan sehari-hari kan juga biasa ya Kofidex ya, kita minta tolong didoakan mungkin oleh ibu kita, orang tua kita, betul. Saudara kita, itu kan juga melalui perantara ya. Betul. Kenapa kok kalau Bunda Maria tidak? Padahal pada saat kita tahu peristiwa perkawinan Kana berubah dari air menjadi anggur lewat perantara siapa? Bunda Maria. Pada saat Bunda Maria minta, Yesus bilang saat itu belum tiba ibu, tapi tetap dilakukan. Karena apa? Yesus menghormati Bunda Maria. Lah, Tuhan Yesus menghormati Bunda Maria, kenapa kita enggak? Maka ada istilah seperti yang bilang perantara et Jesum per Maria, kepada Yesus melalui Bunda Maria. Super Mariam ini saya dengar bahasa baru, bahasa Latin ini yang tertarik lagi ya. Jadi teman-teman bukan cuma belajar bahasa K-pop, bahasa Korea ya. Iya, jadi berarti sekarang ya. Itulah pembicaraan kita dengan Kofindas hari ini. Ya ini kita terlalu seru sebenarnya teman-teman, kita berbatas oleh durasi. Kalau enggak kita bisa seharian loh. Akhirnya nggak pulang ke Jakarta ya. Ini kita udah mau terbang juga. Sudah mau terbang, kita harus buru-buru ke airport. Harus seru banget kok Kofindas, terima kasih untuk waktunya. Thank you ya Sudah datang ke Makassar loh ya, dan sudah menyempatkan diri untuk podcast kita seperti ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan baru bagi anak-anak muda semua, teman-teman khususnya yang mau belajar tentang gereja. Karena benar-benar sangat menarik ya. Dan kita pun udah rasa manfaatnya. Ini bukan promosi, tapi secara pribadi kita memang mengalami banyak-banyak berkat dan usaha kebaikan dari sini. Amin. Dan semoga bisa dirasakan oleh semua nanti yang menyaksikan. Jika punya pertanyaan boleh langsung komen ya di kolom chat yang ada di YouTube channel kita di bawah ini. Dan ingat untuk follow, subscribe, dan like YouTube JSM Domus Fidei Makassar. Dan ingat juga untuk follow kita di Instagram @JSM_Makassar, karena di situ kita banyak info baru tentang berbagai kegiatan dan aktivitas dari JSM, seperti misalnya Domus Fidei Makassar Rabu, kita pun ada kegiatan selfie, kita ada kegiatan KRK, kita ada fellowship,
berbagai macam kegiatan buat anak-anak muda Katolik supaya kita itu bisa berasa seperti satu keluarga lagi, ya kan? Teman-teman yang butuh aktivitas yang positif di luar sana, ya, selain daripada pekerjaan, bisa melayani ya, melayani dari hati, bisa membagikan berkat yang udah Tuhan kasih. Kami mengajak semuanya untuk bergabung di keluarga kami, komunitas GSM. Oke, terima kasih Kopindes. Thank you, Justin. Safe flight back to Jakarta. Ya, thank you. Ya, sampai bertemu lagi di berbagai kegiatan GSM selanjutnya. Kita pasti terus bersama. Amin. Keren. Luar biasa. Thank you ya Jasmine, thank you ya Terima teman-teman. kasih semuanya. Sampai ketemu lagi Sampai guys. ketemu, shalom. See you on the next G Talk.